kembali di MNC News Now. Pemirsa, Kota Sukabumi menjadi salah satu dari 11 daerah yang akan melakukan uji coba pembelian BBM subsidi melalui aplikasi My Pertamina. Meski belum ada sosialisasi terkait siapa saja yang boleh atau tidak mendapatkan BBM subsidi, masyarakat menilai kebijakan tersebut sulit diterapkan dan rawan penyalahgunaan. Mulai 1 Juli besok, pembelian BBM subsidi menggunakan aplikasi My Pertamina akan diuji cobakan di 11 daerah di 5 provinsi. Salah satunya Kota Sukabumi, Jawa Barat. Nantinya pengendara kategori tertentu yang akan membeli BBM subsidi baik Pertalite maupun solar subsidi wajib mendaftarkan diri melalui aplikasi My Pertamina. Meski belum ada ketentuan jelas terkait siapa saja yang boleh dan tidak boleh membeli BBM subsidi, wacana beli BBM pakai aplikasi menuai pro kontra. Sebagian warga menilai aturan tersebut sulit diterapkan dan merepotkan karena tidak semua warga paham dengan penggunaan teknologi digital, bahkan sebagian belum tentu memiliki telepon pintar. Kadang-kadang kita kan nggak punya HP yang Android gitu, yang biasa yang jadul lah istilahnya gitu. Kalau itu susah apa kalau beli itu mah. Jadi keberatan lah kalau bagi supir angkot mah istilahnya gitu, kebanyakan susah semuanya pasti ya, pakai aplikasi begitu mah. Ya agak ribet-ribet juga gitu, kan tidak semua orang itu punya HP Android gitu, apalagi untuk orang-orang tua lah. 1 hari sebelum rencana uji coba, pihak Pertamina belum mensosialisasikan detail teknis uji coba beli BBM subsidi pakai aplikasi My Pertamina. Hal itu juga yang membuat banyak kesimpang siuran terkait aturan baru tersebut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Seperti yang sudah diberitakan, aplikasi My Pertamina akan diuji cobakan di 11 daerah di 5 provinsi mulai 1 Juli besok. Metode ini bertujuan agar BBM subsidi tepat sasaran ke penggunanya. Dan untuk membahasnya sudah bersama kami Pak Yedi Tawaluyan, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat. Selamat sore. Selamat sore, Bu April. Terima kasih sudah hadir di studio. Akhirnya ya bisa ngobrol langsung di sini. Pak Yari, Anda sebagai Ketua Bidang di Perindo ya untuk bidang kesejahteraan dan sosial begitu, melihat aplikasi My Pertamina yang akan dipergunakan besok atau diterapkan besok, apa pendapat Anda? Kita mundur sedikit dulu. Oke. Jadi pembatasan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar itu memang dapat dimengerti karena beban subsidi APBN kan banyak sekali yang dialokasikan untuk BBM. Ya. Nah, jadi Partai Perindo mengerti tentang hal itu. Di pihak lain, Partai Perindo itu partainya rakyat kecil, partainya wong cilik, dan kami tiap hari mendengar keluhan dari emak-emak, dari bapak-bapak, di sudut-sudut di mana, di kampung-kampung terpencil di seluruh Indonesia. Keluhannya Dan apa? keluhannya sama. Keluhannya adalah masa sih mau beli Pertalite harus beli telepon genggam pintar dulu, smartphone dulu. Iya kan? Jadi caranya, tujuannya udah benar. Memang perlu tepat sasaran, perlu ada pembatasan BBM bersubsidi. Itu kami oke lah dari Partai Perindo. Tapi caranya sekarang, caranya jangan bikin tambah masalah, jangan bikin ribet, dan jangan menyusahkan rakyat kecil. Iya kan? Coba tanya, survei, itu mayoritas bapak-bapak dan ibu-ibu, emak-emak, dan bapak-bapak, apalagi supir-supir angkot yang di daerah-daerah, di pedesaan, itu nggak punya smartphone. Yang ada cuma telepon untuk nelpon doang, telepon biasa. Nah jadi jangan bikin mereka harus keluarkan uang ekstra kan, ini nggak benar. Lalu yang kedua itu, bayangkan dengan penggunaan barcode, penggunaan aplikasi My Pertamina, itu akan antri berapa kilometer lagi tuh di SPBU tanpa aplikasi aja udah antri kok di SPBU, apalagi pakai aplikasi. Nah, orang yang nggak biasa pakai smartphone, yang nggak ngerti teknologi, itu akan kelabakan. Nah, jadi saran kami dari Partai Perindo, sarannya gini, kalau bisa dibuat sederhana, kenapa harus bikin susah? Sederhananya itu bikin aja kualifikasi kendaraan bermotor yang layak menerima BBM subsidi. Contohnya,
dengan klasifikasi cc. Oke. Jadi hanya kendaraan yang 1.200 cc atau kalau mau ditambah sedikit di bawah 1.500 cc. Itu pun harganya yang harga low budget car, mobil yang low budget. Kan gampang kelihatan masuk, contoh maaf ya. Mobil contoh nih, mobil Sigra itu kan memang low budget car kan. Ketika masuk ke SPBU udah ketahuan. Ini boleh nih ke Pertalite atau kalau ada apa namanya? Melihat dari harga mobilnya saja sudah kelihatan iya, ya udah Pak kelihatan. Dan nggak perlu ribet. Misalnya gini, yang punya mobil mewah kan nggak mungkin juga iya, minta. nggak mungkin juga. Tapi yang punya mobil sederhana itu kan biasa dipakai oleh 3-4 orang di keluarganya. Lalu kalau cuma satu orang yang berhak Bisa, untuk atau yang bisa pakai aplikasi My Pertamina, kan repot nantinya. Atau misalnya gini, mobil operasional di UMKM, di perusahaan-perusahaan kecil, itu biasanya dipakai oleh beberapa orang sekaligus. Nah ini kan bikin ribet. Lalu yang lebih parah lagi, pakem yang sudah berurat akar, yang berakar di masyarakat itu adalah kalau ke SPBU jangan pegang-pegang HP, matikan HP kalau perlu. Oke. Nah ini kalau pakai aplikasi Malah dihidupkan ya Pak ya? malah dihidupkan. Minimal kita pegang HP kan, sebab nanti itu ada barcode yang kita mesti scan. Wow. Efeknya malah bahaya. Efeknya bisa berpotensi bahaya. Tiba-tiba telepon masuk, ada telepon, automatically Ngangkat dong. akan ngangkat. Nah, bahaya kan ini. Janganlah bikin kebijakan yang akhirnya merugikan. Saya lihat gini. Saya lihat kalau untuk tepat sasaran juga sudah ada kan datanya. Oke. Data masyarakat miskin contohnya. Penerima bantuan langsung tunai misalnya, pakailah data itu, nggak usah masing-masing sektor di pemerintah, masing-masing lembaga pemerintah membuat peraturan-peraturan baru hanya untuk mendapatkan data, padahal datanya sudah tersedia, Mbak. Tapi kan sekarang Pak Eri banyak yang memalsukan data itu loh, takutnya nanti data orang lain yang dipakai. Gimana? Tapi contoh nih, yang penyaluran bantuan untuk Ya. COVID kemarin, itu di RT saya nih. Di RT Aman saya bagus kok penyalurannya hanya untuk rakyat yang membutuhkan, rakyat miskin yang membutuhkan, dan itu tersalurkan dengan bagus. Kuncinya apa Pak bisa tersalurkan dengan bagus itu? Kuncinya kan di koordinasi data. Ini kan masalah data saja. Di Kementerian Sosial ada data untuk penerima bantuan ekonomi. Di RT RW ada. Nah itu kan di Pemprov ujung-ujungnya kan, di pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota. Ada daftar rakyat miskin. Jangan kemudian shortcut mau ambil jalan pintas lalu mengeluarkan kebijakan yang justru kontraproduktif merugikan rakyat. Jadi kuncinya adalah verifikasi data dan update data ya Pak Iya, ya. verifikasi data. Baik, itu sudah bisa melakukan apa yang di tempat Pak Iri tadi dan bisa lancar berjalan ya. Betul. Oke, kalau kita kembali ke tema kita soal bagaimana Pertamina memberikan kebijakan gitu pemirsa. Kita harus memakai ponsel untuk bisa mendapatkan BBM yang bersubsidi nih yang ternyata ini diperuntukannya justru untuk orang-orang yang menengah ke bawah yang kita tahu tidak terbiasa dengan gadget yang seperti itu begitu ya Pak Yeri. Nah, kalau misalnya memang ini dipaksakan tetap berjalan, efeknya seperti apa menurut Pak Yeri? Efeknya pertama itu akan antri di SPBU sampai 5 km Oke. hanya untuk hidupin aplikasi. Itu pertama. Yang kedua, masyarakat kecil akan keluarin uang lagi minimal 1 juta untuk beli smartphone. Yang ketiga, itu yang di desa-desa nih, desa-desa terpencil, itu akan kebingungan dan marah sama Pertamina. Marahnya kenapa? Yaitu rakyat disusahkan. Sebaiknya sudahlah nggak usah pakai aplikasi-aplikasi. Prinsipnya kalau bisa dipermudah, ngapain sih bikin susah? Kami Partai Perindo tuh dengar benar nih suara rakyat. Lebih baik rakyat mengeluh ke Partai Perindo, lebih baik mereka mengadu kesusahannya ke Partai Perindo daripada mereka geruduk Pertamina misalnya kan kasihan. Jadi solusi dari Partai Perindo pakai data ya Pak ya? Atau ada solusi lain mungkin?
Kalau untuk Pertalite, solusinya satu aja, pembatasan kendaraan dan ditempatkan misalnya security yang khusus untuk menangani atau memisahkan kendaraan yang layak mendapat BBM bersubsidi. Itu kan sudah dilakukan kok oleh Pertamina di beberapa SPBU, itu sudah ada tempat khusus. Ini Pertalite khusus, dan di zaman beberapa bulan yang lalu beberapa SPBU itu tidak diperbolehkan yang kendaraan cc besar, mobil mewah nggak boleh beli Pertalite. Sudah pernah dicoba. Tapi mungkin tujuan dari Pertamina adalah buy system supaya tertransparansi begitu Pak, agar kalau misalnya dikasih tanggung jawab kepada SDM takutnya disalahgunakan begitu mungkin di daerah-daerah yang tidak bisa terjangkau. Nah, untuk itu pandangan Pak Yeri seperti apa? Benar, ada benarnya pemikiran Pertamina supaya semua by data, by name, by address, by system, by system. Tetapi kan ingat juga, Indonesia itu beragam. Kalau di wilayah urban, wilayah perkotaan, oke lah boleh. Tapi kalau sudah di pedesaan, wow, itu bikin ribet. Serius, coba aja. Kita lihat aja. Berarti harusnya kalau mau diuji coba di Jakarta ya, jangan di daerah dulu begitu. Iya, uji coba aja dulu di Jakarta sebenarnya kan. Nah, tapi dengan diuji coba di daerah, kita lihat asal Pertamina jujur loh. Oke. Jujurnya seperti apa itu Pak? Jujurnya berapa yang tidak bisa beli Pertalite gara-gara nggak punya smartphone. Itu di desa-desa di ujung-ujung ya, bukan di dekat-dekat kota. Nggak punya smartphone, lalu nggak punya kuota internet, lalu sinyalnya lemah. Nah, tambah jadi itu udah. Tapi ada informasi juga yang terbaru yang data yang kami himpun Pak Yadi, ternyata itu untuk daftar saja. Nanti ketika sudah didaftarkan akan ada stiker yang bisa ditempelkan dan itu bisa menjadi data dari petugas SPBU kalau ini loh yang termasuk dalam penerima subsidi BBM. Mengerti. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Kendaraan yang di bawah 1.500 cc kan? Oke. Ya sama aja, dari jauh udah kelihatan, itu loh kendaraan, itu mobil murah tuh 1.200 cc, udah masuk. Karena udah jelas, barcode-nya itu kan tidak mungkin akan tertempel di Mercy, di BMW kan nggak mungkin. Jadi pasti ke mobil murah. Jadi pertanyaan kembali, kalau bisa dibuat mudah, kenapa harus dipersulit? Itu pertanyaan yang dari Partai Perindo sendiri. Baik, kalau dari Partai Perindo sendiri dengan melihat keluhan masyarakat yang begitu masif ya Pak terkait dengan kebijakan ini, ada upaya tidak untuk bisa bicara langsung dengan pihak Pertamina mungkin atau pihak yang terkait mengenai kebijakan ini? Nah ini kan sudah bicara juga ke pihak Pertamina kan, karena Pertamina dengar kan, bahkan kemarin saya satu panggung dengan orangnya Pertamina, udah tahu lah, tinggal bagaimana kepekaan Pertamina mendengarkan suara rakyat, seperti kepekaan Partai Perindo mendengarkan suara rakyat. Itu aja titik. Oke, mumpung tadi Pak Yeri bilang ini sebagai media ya di MNC News Now ini, silahkan pesan terakhir untuk mungkin Pertamina dan juga pemerintah yang bisa andil dalam kebijakan ini apa saja nih Pak? Silakan. Pesan terakhir, kita win-win solution. Tujuan untuk pembatasan BBM bersubsidi supaya tepat sasaran diterima oleh masyarakat yang memang layak menerima, itu kami setuju. Tapi caranya, pikirkan caranya yang tidak memberatkan rakyat. Kami usulkan untuk pembatasan itu langsung aja lihat kendaraannya. Kendaraannya di bawah 100 juta. Kendaraannya di bawah 1.200 cc, langsung kan ketahuan. Atau kendaraan niaga misalnya. Jadi itu sudah terlihat sekali ya Pak. Jadi judul dari tema kita, beli bensin harus pakai handphone, ya seharusnya tidak ya Pak ya. Apalagi untuk masyarakat yang menengah ke bawah yang seharusnya bisa mendapat bantuan lebih mudah untuk menjangkau BBM. Kita juga memikirkan bagaimana masyarakat di pedesaan atau daerah-daerah yang kurang jangkauan, apalagi sinyal ini tidak terlalu rata di seluruh Indonesia. Pak Yari, terima kasih banyak insight-nya, semoga didengar ya oleh Pertamina. Dan juga mungkin pihak-pihak yang terkait bisa merubah kebijakan ini sehingga lebih baik lagi. Terima kasih banyak Pak Yari, sehat selalu. Terima kasih Pak Yari. Bu April, selamat sore. Sehat terus. Selamat sore. Baik pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di MNC News.